Halo semua, selamat datang di channel saya. Nama saya Rival Renda Nugraha dari kelas 11B TRR Berkah. Mudah-mudahan ya Allah bukan berkah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sekolah online. Jadi di sebelah saya ada Fahal Julian Rehan, biasa dipanggil Rafa. Kenapa bisa dipanggil Rafa? Ceritanya panjang, sudahlah. Oke. Sendiri bagaimana itu sekolah online? Sekolah online ini yang saya lihat ada dua sisi, Pak ya. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya tuh pertama ya kita yang tadinya bangun siang itu bisa didukung karena sekolah online ini nggak mungkin kan hari itu juga atau kan jamnya nggak mungkin lama gitu, pasti dilamakan, nggak mungkin jamnya sebentar gitu. Maksudnya dilemakan? Saya kayak gini, mata pelajaran ini siang, nah itu mungkin sore itu juga masih bisa masuk karena masih kendala apa gitu. Biasanya kendalanya apa saja itu, Pak? Misalnya kayak server sinyalnya nggak bisa masuk, mati lampu, ya gitu lah. Servernya ada kendala. Berarti server ini baru dibuat ya kalau misalkan ada kendalanya. Iya, bisa dibilang begitu lah, Pak ya. Untuk keluh kesah sendiri untuk Bapak ini bagaimana rasanya menjalankan sekolah online itu? Ya, keluh kesah saya sendiri ya pertama, kami itu di sekolah kami ini ngitung alfa dan hadirnya itu berdasarkan ngerjakan tugas di kelas online ini. Nah, jadi kami kalau mau ngerjakan tugas ya kalau mau di absen ya harus ngerjakan tugas. Masalahnya ya sering nggak bisa masuk, sinyalnya hilang, servernya ditutup, servernya kena virus, ya susah gitu. Kena virus? Kok bisa kena virus itu? Ya jadi ya nggak tahu lah, pokoknya kemarin katanya ada kena virus apa jadi nggak bisa masuk di maintenance lagi. Oke. Karena kalau menurut saya sendiri sekolah online itu ya kayak sekolah gak kayak sekolah pada umumnya, hanya saja sekolahnya itu kita lewat secara daring. Daringnya ini kadang menyusahkan. Nah iya betul, dari itu ya. Menyusahkannya bagaimana? Contohnya seperti ya tiba-tiba kuota habis kan. Ya. Dan namun mendadak alhamdulillahnya dari sekolah sudah mengirimkan subsidi pulsa gratis 100.000. Tapi masih jadi kendalanya bisa jadi faktor dalam guru itu sendiri, bisa juga orang tua. Nah, kalau saya jujur aja faktor itu dari dalam. Artinya apa? Saya kerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan di saat itu juga saya menyelesaikan. Saya artinya apa? Saya nggak mau namanya nunda-nunda pekerjaan ataupun numpuk tugas. Jadi saya kerjakan hari itu juga dan saya kumpulkan. Baru saya konfirmasi. Biasa apa namanya itu pengalaman dari sebelum-sebelumnya waktu masa transisi kita kan. Nah itu kadang tugas sudah dikirimkan tapi gurunya tidak menerima tugas sama sekali. Aduh, itu jadi masalah terberat itu. Bahkan sampai mau pembagian rapot aja ada aja yang nggak dikasih rapotnya gara-gara tugasnya kurang. Dan juga ya faktor lagi itu dari orang tua saya. Nah, orang tua saya itu bukannya mendukung saya tapi beranggapan salah. Salahnya bagaimana? Saya udah di dalam kamar, gak keluar, gak mandi, gak makan, dianggap main game. Yang tugas ya. Padahal di situ saya sudah ngerjakan tugas, bahkan sampai tangan saya keriting pun masih dibilang main game. Gitu. Susah tuh emang ya. Iya. Maka sampai saat ini saya pikir pengen berasrama. Ya, paling ya karena kita sedang pandemi lagi, jadi ya bisa ya. Gak bisa mungkin. Asrama diri sendiri aja udah. Iya, asrama diri. Bahkan asrama aja masih kelahi sama satu rumah. Kalau nggak dari kalangan bapak, ibu, kakak, bahkan adik pun juga ikut. Susah ya. Iya, susah emang. Mas Rafa gini kendalanya apa misalkan kalau untuk pelajaran online? Itu server tadi. Cuman terkadang nih kan kalau masuk ke server itu kan udah masuk nih. Nah, kami udah simpan mata pelajarannya dan mata pelajarannya tinggal ditunggu aja buat diaktifkan. Nah, tunggu diaktifkannya ini tuh yang biasanya lumayan lama gitu. Yang menyebabkan lama itu kenapa? Iya, karena pertama gurunya harus dari gurunya sendiri yang aktifkan. Kita kan nggak tahu dong gurunya lagi ngapain gitu. Bisa jadi dia lagi
nggak di rumah, atau nggak dia lagi jalan, atau nggak dia lagi sakit, kita nggak tahu. Dan dari pihak sekolah kami juga ada salah satu guru yang bilang jangan hubungi gurunya kalau untuk minta diaktifkan, katanya disuruh tunggu aja pasti diaktifkan, katanya. Sudah, jadi kami itu tidak pernah sih yang minta itu, pasti ditunggu. Terkadang dari pagi bisa tunggu sore aja baru diaktifkan buat kerjakan tugas, bahkan sampai malam. iya. Oke, pertanyaannya, jika bakal diaktifkan, kalau nggak diaktifkan bagaimana? Misalkan gurunya kelupaan. Gurunya kelupaan, kalau kayak gitu hubungi aja gurunya, mau Katanya nggak boleh dihubungi. nah mau tidak mau kan, nggak mau kan, mau nggak mau harus dihubungi. Tapi alhamdulillahnya ya pasti diaktifkan, pasti iya, meskipun ya mungkin agak lambat, mungkin ya sekitar 5 jam baru diaktifkan. 5 jam? Iya. Main lama 5 jam itu. Iya, makanya. Oke, kalau kendala saya itu paling hanya kuota paling. Kalau saya Iya. sinyal aman ya. Sinyal kadang-kadang nih, kadang suka hilang. Nggak tahu nih jaringan tiba-tiba hilang mulu. Kadang ada aja tuh, pas main game pas hilang. Oke, jangan bahas game dulu, kita bahas sekolah online dulu, oke? Oke, untuk kendala selanjutnya itu adalah koneksi. Bukan koneksi sih, namun lebih tepatnya kayak komunikasi. Komunikasi sih ujung-ujungnya. Komunikasi. Jadi komunikasi ini antara teman dengan guru. Ya, itu yang jadi lebih masalah untuk saya. Masalahnya bagaimana? Misalkan kayak sebuah materi kalau nggak kita pahami, kita nggak mungkin kan langsung cari ke Google dulu. Nah, apalagi materi ini belum pernah dipelajari sama orang pun, apalagi ke teman kita, nggak mungkin kan? Kalau misalkan kita tanya ke teman kita, paling mereka cari di Google. Ya sama aja bohong, kita juga bisa nyari di Google kalau mereka cuma nyari Google. Nah, daripada itu, kendalanya juga kadang guru yang nggak mau jawab itu ya mungkin karena di WA-nya itu mungkin banyak notifikasi yang masuk. Iya, spam gitu ya. Karena kalau terbilang sekolah saya ini terbilang gurunya minim sedikit. Dia bilang sedikit. Jadi mata pelajarannya, jadi satu guru tuh bisa 2 mata pelajaran, bisa 3 deh. Tapi tergantung keahliannya masing-masing. Ya. Terus juga kendalanya di internet di guru itu masing. Misalkan kita nih, ada kan teman saya dari pedalaman tuh, dia jaringan tuh susah, bahkan sampai mereka itu naik gunung atau berkemah di sana, sama ada yang bayar wifi 1 GB itu 125.000. Cuma buat itu kerjakan tugas itu. Iya, cuma buat kerjakan tugas sama ngisi absen. Sedangkan ngisi absennya aja itu harus ya lumayan menyebalkan lah kalau menurut saya. Tapi ya jalan dulu. Siapa tahu kan kita kan sudah melewati namanya masa transisi, jadi ya mungkin agak mudah. Kalau yang sebelum tuh kayak ya hancur. Kayak benar-benar nggak tahu apa-apa. Orang tua untuk Mas Rafa sendiri gimana? Alhamdulillahnya orang tua ini ya nggak terlalu gimana ya. Pertama ya terkadang tuh pasti ada berapa jam berapa gitu datang ngerjain tugas atau enggak, iya. Dan terkadang kalau misalnya memang nggak bisa masuk, orang tua paham sih, memang paham betul. Mereka juga kadang-kadang pernah malah ngasih saran, datangin sekolah, ngomong sama gurumu kalau ini tuh bukan salah dari muridnya tapi salah dari servernya gitu. Ya termasuk ide yang bagus, cuman susah buat direalisasikan karena bisa dibilang itu kayak demo, bawa beberapa orang buat ngomong kayak gitu. Ya bukan gimana, pertama nggak enak, takutnya nanti pikirnya macam-macam, juga ada satu hal yang nggak bisa dibicarakan. Oh gitu. Iya. Kalau dari Palipalnya? Kalau kendala saya seperti saya bilang tadi, kendala itu satu rumah musuhi saya. Selalu itu.
Ya pagi, karena kan berhubung satu rumah itu HP Android yang kayak gini nih, itu cuma satu di rumah. Dan itu harus ganti-gantian. Kalau nggak adik, kakak, bapak sama ibu itu pasti itu. Bahkan saya juga pakai ya kan. Karena waktu itu pagi jam berapa itu ya, kalau nggak salah itu jam 6.45 sampai jam 7.30 itu saya sudah harus ngisi absen. Jadi kelas online saya itu mulai itu dari jam 7.30 sampai jam 9.45. Itu kelas online saya. Terus sisanya kelas offline. Kelas offline itu maksudnya gimana? Maksudnya kita kayak ngerjakan tugas yang diberikan ke guru itu dan langsung kita kumpulkan bisa. Hanya saja untuk pengumpulannya ini kadang itu sesuai dengan guru yang maunya itu mau lewat mana. Kadang saya itu ngumpulin lewat Google Classroom, dan juga saya ngirim lewat email. Nah di emailnya ini yang biasanya saya sering salah kalau masukkan email, nggak bisa dibilang salah alamat. Itu kendala saya itu orang itu sih memang. Terus juga adik juga ngalami hal yang sama kayak saya, cuman adik saya itu baru masuk SD kelas 1. Dan tugasnya memang terbilang banyak juga, walaupun itu cuma tulis ABC sampai Z, huruf kecil sama ABC huruf besar dengan angka, bahkan suruh gambar juga. Dan sekarang biasanya tuh rencananya sih habis ini mau ngeprint buku juga untuk adik, daripada ya kan kita nggak mungkin kan aku selesai ngerjakan tugas baru berikan ke adik lagi kan. Terus juga belum tentu tugasku yang sedikit itu jawabannya bisa diselesaikan secepat mungkin. Bisa aja kalau gurunya itu bisa baca tulisan saya. Pasti kan kalau mau cepat-cepat tulisannya pasti jelek. Iya. Nggak mungkin nggak bagus. Terus yang jadi masalah besar untuk saya itu kakak saya. Dia itu sudah punya HP dirusaki, terus di bengkel nggak punya duit. Harganya tuh berapa ya kalau nggak salah tuh perbaikannya tuh 500.000. Cuma nggak mau usaha, nyari duit sebanyak itu nggak ada yang mau usaha. Yang ada apa? Saya pakai HP saya ngobrol sama teman saya tuh pengen ngumpulkan duit untuk beli HP baru supaya nggak rebutan. Tapi kenapa yang marah sama malah kakak saya yang marah? Yang saya maksud tuh supaya saya nggak rebutan sama ibu saya. Tapi dia malah marah-marah sendiri. Kan nggak logis. Untuk Mas Rafa sendiri sarana dan prasarana untuk pembelajaran online ini bagaimana? Apakah sudah tercukupi apa masih ada yang sedikit yang kurang? Sebenarnya sudah tercukupi karena dibilang server ini kan bisa masuk lewat manapun, HP, laptop, komputer, tab, tapi nggak bisa Nokia. Nah, cuman yang jadi permasalahan ya ini servernya aja gitu, memang nggak stabil, nggak bisa masuk gitu. Berarti servernya itu perlu orang ahli. Oke, kalau untuk prasarana saya tuh ya masih dibilang masih minjam. Jadi HP itu masih minjam sama orang tua. Laptop pun juga masih minjam sama orang. Padahal saya laptop ini sampai keliling kompleks. Cuma mau ngerjakan tugas sama ngumpulkan tugas. Bahkan saya masih minjam laptop bukan? Iya. Sebenarnya sih mau banget sekolah, karena di rumah nih terkadang bisa stres sendiri. Kalau kita sekolah biasa kan enak tuh, jalan naik motor, naik mobil, jalan kaki tuh ngeliat jalanan, mencium bau-bau kendaraan, bau-bau polusi, ngeliat pohon, ngeliat rumah warna-warni. Nggak ada ciwi-ciwi? Enggak. Takutnya kan? Enggak. Ngeliat random people gitu kan. Banyak. Maksudnya gimana tuh random? Ya ada aja kelakuannya lah yang sen kiri belok kanan. Itu biasa mak-maknya gitu. Tapi kalau di sini beda Pak, bukan emak-emak aja di sini. Bapak-bapak juga dong. Iya. Ya, kalau buat bapaknya sendiri, apa tadi? pengen nggak masuk sekolah? Ya jelas lah pengen. Saya nggak betah di rumah. Terus saya seperti yang saya katakan lagi sebelumnya, saya itu dimusuhi. Bahkan waktu saya udah pindah ikut pembelajaran di tempat bude saya, bahkan saya juga mesti dikatakan kok tugasmu belum selesai loh. Sedangkan dia aja lo nggak pernah merasakan saya memberikan tugas itu
bahkan sampai malam saya ngerjakannya. Jam malam tuh biasa sampai jam 12, itu batas waktu saya ngerjakan. Kalau misalkan masih ada ya, alhamdulillahnya sekarang mungkin tidak terlalu banyak tugasnya. Jadi kan sekarang biasanya itu satu hari bisa 5 mata pelajaran, sekarang cuma 3 atau enggak 4. Jadi syukurlah bisa terbantu kan. Terus juga kalau untuk buku tulis sendiri nih ya, waktu ada rapat kelas ya bisa dibilang rapat sekolah siswaan dengan kesiswaan, itu ada yang bilang katanya bukunya itu untuk catatan sama tugas itu dibedakan, tergantung gurunya masing-masing. Sedangkan saya lihat ekonomi orang tua aja masih belum cukup kan, untuk beli nggak bisa juga kan maksakan untuk beli buku tulis. Jadi terpaksa waktu kelas 1 kalau nggak salah tuh saya ada beli binder warna merah tebal, enggak saya kayak gini bas gini, kayak anak kuliahan aja kan. Nah iya, ntar lagi kuliah kalau saya kalau bisa di Jepang kuliahnya. Sponsor dong. Kalau Mas Rama sendiri buku tulis biasa sampai berapa? Ya kebetulan karena ini kelas online ya, jadi nggak ada pakai buku. Gurunya lebih prefer masuk pakai Google Doc gitu. Belum ada sih disuruh ngerangkum, tapi dari teman saya sendiri tuh ada yang disuruh ngerangkum di buku tulis. Ya mungkin bisa pakai buku yang lama aja lah, dosa yang baru gitu, karena corona. Mungkin buku yang lama juga terkadang masih ada yang kosong gitu kan, jadi daripada kebuang mending dipakai ngerangkum juga gitu kan. Takutnya kan buku tulis yang lama itu ada gambar-gambar yang aneh. Iya. Biasanya kan kalau gabut tuh gambar yang aneh, kadang gambar-gambarnya tuh kadang ada hal yang negatif sama unsur hara. Iya biasa, Bisa laki-laki. anak muda. Oke. Kalau dari sudut pandang teman sendiri bagaimana? Ya teman Anda maksudnya kayak tentang sekolah online ini? Iya. Banyak sih, dari berbagai hal, ada yang pro ada yang kontra. Dari teman saya yang dekat sendiri tuh dia lebih prefer ke kontra karena pertama susah, bahkan dia lebih gitu masuk login aja itu dia masuk dari pagi, malam itu belum tentu bisa ngerjakan itu buat dia. Ada juga teman saya yang memang pro karena ngikut, kayak dia masuk jam 8 atau jam 6 gitu, dia bisa masuk siangnya juga udah bisa ngerjakan gitu. Ya berbeda-beda lah, tergantung beberapa hal gitu. Tergantung server berarti ya? Iya. Kalau dari Bapak Ipal sendiri? Saya sih tergantung jaringan teman-teman saya masing-masing. Soalnya kenapa? Tugas yang diberikan sama guru-guru itu belum tentu bisa kesampaian sama yang dari pedalaman. Makanya dari Kalimantan Barat sama Kalimantan Utara itu terbilang sangat susah untuk cari jaringan. Jadi kadang tugas itu mereka tanya tugasnya apa, ya mau nggak mau memang harus kita kasih tahu. Soalnya kenapa? Kalau nggak kita kasih tahu juga kasihan kan, mereka susah cari jaringan. Dan ini jadi pelajaran juga ini, yang orang-orang yang tinggalnya di kota yang dimana jaringannya itu sangat-sangat stabil. Bahkan orang yang di pedalaman pun mau untuk belajar ataupun mau mengerjakan tugas, bahkan sampai rela mengeluarkan uang ataupun tinggal di kos-kosan ataupun tenda. Nah, mestinya kita yang di kota yang nggak mau mengerjakan mestinya malu dong. Iya, malu banget. Nah iya, maka saya akan hapus dia dari pertemanan kalau dia memang benar-benar ogah-ogahan ya, jangan gitu. Oke. Itu mungkin kendala dari teman-teman saya, dari sudut pandang teman saya. Oke, terakhir. Jadi pada intinya ya pengen sekolah lagi lah ya. Ya semoga aja lah pandemi ini cepat berlalu. Jadi ya untuk yang di rumah ya, kalau mau keluar ikuti protokol kesehatannya. Jadi jangan coba-coba macam-macam, keluar nggak pakai masker, terus juga ngumpul-ngumpul sembarangan, ngumpul tapi nggak jaga jarak, ya, jangan juga sembarangan udah. Terus juga hati-hati di luar sana, banyak juga yang namanya begal sekarang. Kita nggak tahu, kita skip aja bagian itu yang kata-kata begal. Nah, oke, cukup sekian dari ini aja vlog dari saya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan manfaat
yang saya sampaikan ini bisa disampaikan, dan juga ini memang dari sudut pandang seorang siswa. Jadi dia bisa kita salahkan ya. Bisa jadi kalau mau cari tahu tentang yang sudut pandang orang lain seperti guru ataupun orang tua, itu kalian silakan tanyakan pada orang tua kalian masing-masing dan guru-guru kalian masing-masing. Jangan tanyakan pada kami. Karena kami belum bertentu juga bertemu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.